Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, alhamdulillah Allah berikan kemuliaan kepada kita dengan dipertemukan bulan suci Ramadan. Tentunya saudara sekalian, tidak semua orang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saya punya sahabat baru saja meninggal hari ini. Padahal dia orang yang sangat semangat mengikuti parade targhib Ramadan yang kita laksanakan di Masjid Jawaratul Imamah. Tapi qadarul masya, belum datang bulan Ramadan, Allah sudah panggil. Saudara sekalian yang berbahagia, itu menunjukkan tidak semua orang dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, mereka memohon kepada Allah agar dipertemukan bulan suci Ramadan. Saking pentingnya bulan suci Ramadan, karena para sahabat melihat di bulan suci Ramadan terdapat banyak kebahagiaan, terdapat banyak manfaat, terdapat banyak keberkahan. Untuk itu saudara sekalian, mari kita syukuri datangnya dan hadirnya bulan suci Ramadan. Terkhusus kita harus manfaatkan sebanyak mungkin untuk banyak membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan itu biasa disebut juga bulan Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya saudara sekalian, dalam sebuah riwayat, kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Rasulullah SAW itu orang yang paling sempurna membaca Al-Quran. Tapi ketika di bulan Ramadan, beliau orang yang paling sempurna untuk bertemu dengan Jibril dan belajar Al-Quran di bulan suci Ramadan. Saudara sekalian yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini sangat penting. Maka rugi ketika kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Saudara sekalian yang berbahagia, saya punya pengalaman empiris. Standar manusia, asalkan dia fokus, seorang muslim asalkan dia fokus, minimalnya sebulan bisa khatam 3 kali. Bagaimana itu bisa terjadi? Sangat mudah. Di awal tanggal 1 bulan Ramadan misalnya ya, kita coba setiap hari kita membaca 3 juz. Setiap hari kita pastikan membaca Quran 3 juz. Misalnya ba'da subuh 1 juz, ba'da asar 1 juz, ba'da tarawih 1 juz. Kalau kita istiqomah, maka niscaya selama 10 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran. Sedang sebulan itu 30 hari. Maka bisa dipastikan kita bisa menghatamkan Quran 3 kali dalam sebulan, khususnya bulan suci Ramadan. Ini sangat mudah, sangat rahmat mudah. Kalau hanya sekali khatam, itu cukup sehari kita membaca 1 juz saja. Itu lebih mudah lagi. Ba'da subuh kita 2 lembar, ba'da duhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, ba'da maghrib 2 lembar, ba'da tarawih 2 lembar. Sudah selesai. Kalau kita lakukan secara istiqomah, maka sebulan kita bisa menghatamkan sekali. Dan itu sangat rahmat mudah saudara sekalian. Mari bagaimana para ulama salaf, mereka di dalam
membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka diriwayatkan di antara para sahabat ya, dan para ulama, mereka menghatamkan di bulan Ramadan itu ada yang 3 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, bahkan ada yang sehari bisa khatam sekali. Subhanallah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sahabat Utsman bin Affan itu bisa menghatamkan sehari sekali. Tidak hanya itu saudara sekalian, ini diriwayatkan juga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa menghatamkan sehari 2 kali. Artinya apa? Kalau bisa menghatamkan sehari 2 kali, itu artinya selama sebulan dia bisa menghatamkan 60 kali khatam. Sehari 2 kali, jika dikali 30 maka bisa dipastikan 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana itu terjadi? Katanya tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Betul. Itu jika atau itu hukum tersebut berlaku di luar Ramadan. Ya. Man khatama Quran aqall min tsalatsal ayyam lam yafqah. Kau kama sallam. Karena siapa yang membaca Quran ya kurang dari 3 hari maka lam yafqah, dianggap dia tidak paham. Hukum ini berlaku di luar Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan ini bulan musim. Musimnya orang Islam membaca Al-Quran. Sehingga para ulama mengecualikan. Para sahabat pun berlomba-lomba memperbanyak menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Seperti yang saya ceritakan tadi, sahabat Utsman ya sehari sekali. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa menghatamkan sehari 2 kali. Pagi sampai petang, petang sampai malam menjelang subuh 2 kali. 60 kali beliau mampu menghatamkan Quran dalam sebulan. Subhanallah. Berapa banyak pahala yang mereka miliki, mereka dapatkan. Padahal Rasulullah SAW secara umum bersabda, ya, la aqulu alif lamin harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lamin 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikuli harfin asrah hasanat. Sedangkan setiap 1 huruf itu ada 10 kebaikan. Artinya ketika orang baca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan kalau orang bisa menghatamkan Quran, berapa kebaikan yang dia dapatkan. Bayangkan kalau seseorang bisa sehari khatam Quran, khususnya di bulan suci Ramadan, ya lah sudah 10 kebaikan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Karena memang sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah bahwa Allah pun akan melipat gandakan amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka memperbanyak baca Quran di bulan suci Ramadan ini satu hal yang sangat terpuji, dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh sahabat, dan dicontohkan oleh ulama salafus saleh. Ini juga yang kita harus perhatikan dengan seksama, bahwa amalan yang paling mudah kita lakukan di bulan suci Ramadan dan pahalanya melimpah adalah membaca Al-Quran. Maka jangan sampai kita lewatkan momen Ramadan sedangkan kita tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran. Maka kita akan menjadi orang yang merugi. Berlomba-lombalah memperbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan diseriwayatkan di sini juga bahwa wa kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Sufyan ats-Tsauri, ya tentunya ini ulama muhaditsin di pada abad-abad kedua atau ketiga. Sufyan ats-Tsauri, beliau ketika masuk bulan suci Ramadan maka meninggalkan semua ibadah. Artinya bukan meninggalkan sama sekali, tidak, tetap sholat, tetap ibadah nafilah, tetap, tapi beliau lebih memprioritaskan untuk membaca Al-Quran. Karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Sehingga sangat sayang jika kita dapati seorang itu meninggalkan, melewatkan
momen bulan Ramadan begitu saja tanpa membaca Al-Quran, ya. Maka pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, pastikan Ramadan kali ini kita termasuk orang yang berhasil, ya, untuk memperbanyak bacaan Quran, dan pastikan kita orang yang akan mendapat atau rahmat Allah dengan ditemukan Ramadan, dan kita orang yang akan keluar bulan Ramadan dengan diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhufillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.